Shalom, senang sekali kita ketemu lagi. Bagaimana kabar adik-adik? Tentu dalam keadaan yang paling baik karena kasih setia Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai. Adik-adik, kembali kita akan memuji mempermuliakan nama Tuhan hari ini ya. Kita sebelum memuji, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan atas hidup kami. Tuhan, kalau hari ini kami ingin memuji mempermuliakan nama Tuhan, biarlah puji-pujian kami Tuhan boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan memuji mempermuliakan nama Tuhan ya dengan satu pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, pujian yang indah sekali ya. Dari terbit matahari kita senantiasa akan terus memuji mempermuliakan nama Tuhan, karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa yang memperhatikan setiap hari-hari kita. Nah adik-adik, pujian yang berikutnya dengan satu pujian, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Ore, Tuhan Yesus sayang semua ya. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang ibu, juga sayang semuanya. Kita bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan kita semua ya adik-adik. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu informasi ya buat adik-adik yang ingin memberikan persembahan. Adik-adik bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop ya, bisa dititipkan mama atau adik-adik yang dekat dengan ibu guru di sekitar adik-adik, bisa dititipkan ibu guru. Nah adik-adik,
kita akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan ada satu pujian lagi ya, buat adik-adik semua. Kita memuji bersama-sama ya dengan satu pujiannya, Yesus cinta semua anak-anak di dunia. Yesus cinta anak-anak di dunia. Hitam, putih dan coklat semua Tuhan cinta. Yesus cinta anak-anak di dunia. Yesus cinta anak-anak di dunia. Hitam, putih dan coklat semua dicinta Tuhan. Yesus cinta anak-anak di dunia. Halo, selamat pagi anak-anak di rumah. Juga selamat pagi Tini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi teman-teman di rumah. Tini, kok kamu bawa obat? Kenapa? Iya Bu, teman-teman, Tini itu lagi sakit. Jadi Tini pergi ke dokter, kasih obat, dan Tini harus minum obat. Oh, betul sekali Tini. Tapi apakah Tini sudah berdoa sebelum minum obat? Kadang ya lupa Bu. Langsung Tini minum aja. Nah, anak-anak di rumah juga Tini, obat dan dokter itu hanyalah alat yang menyembuhkan kita, yang menolong kita hanyalah Tuhan Yesus. Itu juga anak-anak yang dialami oleh seorang bapak kepala rumah ibadat dan juga seorang ibu yang sedang sakit. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan, kita lihat bersama-sama ya. Juga Tini ya. Iya Bu. Anak-anak, pada suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak. Nah, orang banyak itu semua senang sekali mendengarkan Tuhan Yesus mengajar mereka, mengasihi mereka, menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang sedang berduka. Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak. Nah, tiba-tiba anak-anak, ada seorang bapak. Bapak ini adalah kepala rumah ibadat. Nah, bapak ini datang lalu menyembah Tuhan Yesus. Bapak ini berkata, Tuhan Yesus, tolonglah, anak perempuan saya baru saja meninggal. Tapi kalau Tuhan Yesus meletakkan tangan di atas anak perempuan saya, pasti anak perempuan saya akan hidup kembali. Tolonglah Tuhan Yesus, datanglah ke rumah saya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus bersedia. Tuhan Yesus segera bangun, lalu mengikuti kepala rumah ibadat itu untuk pergi ke rumahnya menolong anaknya yang sudah meninggal dunia. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ikut menyertai Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapak itu. Mereka berjalan beriringan di sepanjang jalan. Nah, tiba-tiba anak-anak, ketika mereka sedang berjalan di tengah jalan itu ada seorang ibu. Nah, ibu ini menderita sakit sudah 12 tahun, badannya itu mengeluarkan darah terus-menerus. Ibu ini tidak boleh beribadah, ibu ini tidak boleh ketemu orang lain, tidak boleh berdekatan dengan orang lain, tubuhnya lemah, tubuhnya tidak kuat, tidak berdaya. Lalu ibu ini percaya, kalau saya pegang ujung jubah Tuhan Yesus, pasti saya akan sembuh. Nah, benar anak-anak, dengan penuh keberanian ibu ini datang mendekati Tuhan Yesus lalu memegang ujung jubahnya. Tuhan Yesus merasakan
memandang jubahnya. Lalu dia berbalik, lalu berkata kepada ibu ini, "Hai anakku, teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu anak-anak, seketika itu juga ibu ini sembuh. Ibu ini tidak sakit lagi. Wah, dia gembira sekali karena sekarang dia sudah boleh beribadah, tubuhnya boleh kuat kembali, bisa bekerja, bisa melakukan tugas-tugasnya. Gembira sekali ibu ini karena sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, rombongan ini terus berjalan. Kemudian mereka sampai ke rumah kepala rumah ibadat itu. Nah, di sana anak-anak, karena ada kematian, semua orang sudah tetangganya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya sudah berkumpul. Lalu mereka ribut sekali, mereka melakukan persiapan-persiapan untuk menguburkan anak itu. Tuhan Yesus berkata, "Anak itu tidak mati, dia hanya tidur." Nah, orang banyak itu tertawa, mereka tidak percaya, jadi mereka tertawa. Lalu oleh pemilik rumah itu semua orang disuruh pergi. Nah, setelah orang-orang menyingkir, Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam rumah untuk menjumpai anak itu. Lalu Tuhan Yesus meletakkan tangan di atas badan anak itu, dan seketika itu juga anak itu bangun, bisa duduk, anak itu hidup kembali. Wah, anak-anak, betapa gembiranya ibu dan ayah dari anak ini. Anaknya yang mati bisa hidup kembali bersama-sama dengan mereka kembali. Lalu semuanya bergembira, semuanya bersukacita, semuanya memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi penolong bagi mereka. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus juga menjadi penolong bagi kita, juga bagi Tini, ya. Ketika kita sakit, kita pergi ke dokter, kita minum obat, tapi kita percaya Tuhan Yesuslah yang mampu, yang bisa menyembuhkan kita. Oleh karena itu, jangan lupa anak-anak, sebelum minum obat, juga Tini. Nah, sebelum minum obat, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan kita. Melalui dokter, melalui obat-obat, Tuhan akan menyembuhkan kita. Juga kalau kita mempunyai masalah, ketika kita sedih, ketika kita dalam kesulitan, kita boleh datang kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa, Tuhan Yesus akan menolong kita, karena dialah satu-satunya penolong kita. Nah, anak-anak, ada ayatnya. Ayo kita hafalkan bersama-sama. Nah, ini ayatnya anak-anak. Ayo kita hafalkan bersama-sama ya. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Mazmur 54 ayat 4a. Ya, kita hafalkan bersama-sama ya. Allah adalah apa? Penolongku ya. Kita hafalkan bersama-sama. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Mazmur 54 ayat 4a. Ya, siapa penolong kita anak-anak? Allah ya. Kita hafalkan. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Mazmur 54 ayat 4a. Ya, sudah hafal semua anak-anak? Ya. Allah adalah satu-satunya penolong kita. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Mazmur 54 ayat 4a. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau Engkau sudah menolong kepala rumah ibadat,
Engkau sudah menolong seorang ibu yang sakit. Kami percaya Tuhan adalah penolong kami. Ketika kami sakit, ketika kami sedih, ketika kami dalam kesulitan, ketika ada masalah di dalam hidup kami percaya Tuhanlah penolong kami. Tuhanlah satu-satunya penolong kami. Biar kami boleh selalu datang hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, penolong kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berjumpa kembali pada hari Minggu yang akan datang. Tini dan Ibu mengucapkan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus menyertai kita. Dadah.